Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai analisis keuangan kewirausahaan ayam gepuk Pak Gembus. Di sini ada anggota kelompok kami. Di sini juga ada daftar isi yang akan kami jelaskan satu-satu. Jadi ayam gepuk Pak Gembus ini merupakan suatu brand yang bernaung di bawah PT Yellow Food Indonesia yang menjadi favorit pecinta ayam goreng tradisional sejak berdiri pada Oktober 2013. Ayam gepuk Pak Gembus ini didirikan oleh Rido dengan modal awal 19 juta rupiah yang terkenal dengan varian sambal uniknya yang sukses menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Ayam gepuk Pak Gembus kini menjadi destinasi utama bagi pecinta makanan pedas dengan komitmen pada kualitas layanan di berbagai daerah. Di sini ada visi, misi, dan company value dari ayam gepuk Pak Gembus juga. Selanjutnya di sini ada analisa pasar. Jadi dari banyak pesaing usaha di bidang kuliner, hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi para pelaku usaha untuk bergerak di bidang kuliner. Jadi di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, ayam gembuk Pak Gembus menargetkan konsumen usia 17-45 tahun, kelas menengah ke bawah, dengan fokus kepada masyarakat umum, karyawan, mahasiswa, dan pelajar secara psikografis. Mereka menargetkan pecinta cita rasa pedas Indonesia. Yang kedua, targeting, yaitu ayam gembuk Pak Gembus menyasar semua kalangan tanpa membedakan dengan menawarkan ayam geprek dengan sambal bawang pada masyarakat umum, karyawan, mahasiswa, dan pelajar dengan harga paket ekonomis 20 ribuan. Yang ketiga, positioning, ayam gembuk Pak Gembus yaitu Anda pedas, kami puas. Sambal bawang ulek khas dengan kacang mete dan bumbu rempah. Varian kepedasan sesuai selera konsumen menghadirkan cita rasa pedas Indonesia. Selanjutnya ada analisis SWOT dari usaha ayam gepuk Pak Gembus. Untuk strength-nya, ayam gepuk terkenal dengan daging lembut, rasa penggorengan sambal segar bawang putih dan bawang merah. Diakui Haki dikelola oleh PT Yellow Food Indonesia sebagai pemasok ayam gepuk Pak Gembus. 368 outlet di Jakarta, 700 di Indonesia dan mancanegara, menawarkan variasi tempat makan dan kopi khas Jawa. Untuk weakness-nya, promosi belum seragam di beberapa toko, menu berada di cabang, promosi media sosial terbatas dan belum merata di seluruh toko. Untuk opportunity-nya, acuan untuk bisnis ayam gepuk Pak Gembus ini melatih para pekerja dalam mengolah ayam. Konsumen mencoba berbagai menu paket ayam dan sambal. Menu andalan adalah paket ventir. Untuk treats-nya yaitu cabang ayam gepuk Pak Gembus kurang promosi, terutama outlet kecil, kompetitor agresif di media sosial, rendahnya keyakinan masyarakat karena minim promosi dan banyak pesaing sejenis. Oke, baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan dari analisis tekstil ayam gepuk Pak Gembus. Yang pertama ada politik dalam ayam gepuk Pak Gembus, yaitu ada beberapa seperti kebijakan regulasi dan ketidakstabilan politik. Yang kedua ada ekonomi dari ayam gepuk Pak Gembus, yaitu ada fluktuasi mata uang dan siklus ekonomi. Lalu ada sosial, di mana di dalamnya terdapat tren kesehatan, perubahan selera konsumen. Lalu teknologi, di mana di dalamnya terdapat penerapan teknologi dan pemasaran digital. Lalu ada lingkungan, yang di mana di dalamnya terdapat kesadaran dan regulasi ke lingkungan. Dan yang terakhir ada hukum, yaitu regulasi makanan dan kesehatan atau hak kekayaan intelektual. Baik, selanjutnya ada dari analisa pesaing. Untuk ayam gepuk Pak Gembus, terdapat 2 kompetitor langsung, yaitu ayam The Besto dan BBQ Umaris. Dan kedua restoran ini terletak cukup dekat dengan cabang di sini, yaitu di cabang Bojong Soang. Dan untuk harga serta paket yang ditawarkan juga cukup bersaing. Namun dapat terlihat bahwa dari segi analisa keuangan yang akan kami jelaskan nanti, itu menunjukkan bahwa ayam gepuk Pak Gembus cukup profit, cukup mendapatkan keuntungan yang banyak. Baik, di sini ada analisa risiko. Yang pertama ada risiko pasar. Ini ada beberapa ya, kayak ada dari faktor internalnya maupun eksternalnya. Yang pertama ada risiko pasar, yang kedua ada persaingan, yang ketiga ada kualitas produk dan layanan, terus yang keempat ada masalah keuangan dan pengelolaan keuangan, yang kelima ada juga faktor lokasi, dan yang terakhir ada perubahan dalam biaya bahan baku. Selanjutnya ada analisis investasi modal awal dan analisis aset tetap.
Jadi di sini modal awal ayam gepuk Pak Gembus ini ada franchise sebesar 137 juta untuk lisensi 3 tahun dengan total 220 termasuk biaya sewa dan peralatan. Yang kedua ada pendapatan kotor dengan 173 juta per bulan. Yang ketiga ada pendapatan bersih sebesar 32 sampai 34% dari omset. Dengan pendapatan kotor dikali pendapatan bersih dia didapatkan hasil 58 juta 820.000 per bulan. Yang keempat ada biaya operasional bulanan. Yang pertama ada 3.500.000 sebagai biaya sewa tempat, yang kedua ada 1 juta untuk listrik, 150.000 untuk wifi dan 6 juta untuk gaji 3 karyawan. Untuk periode pengembalian modalnya itu diperkirakan sebagai 215 juta dibagi dengan 58 juta 820.000 dan dihasilkan dengan 3,65 bulan. Jadi perkiraan waktu pengembalian modal adalah sekitar 3,65 bulan dengan asumsi pendapatan bersih yang stabil setiap bulan. Untuk analisis aset tetapnya ada di kulkas dan peralatan masak atau peralatan lainnya sebesar 77 juta. Baik, berikutnya ada analisis penjualan. Di analisis penjualan ayam gepuk Pak Gembus terbagi menjadi 3 subbab yang dimana ada jumlah penjualan dan juga ada pendapatan dan harga produk. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari jumlah penjualan. Jumlah penjualan ayam gepuk Pak Gembus dalam per hari dapat mencapai 240 porsi. Dan jika dikalikan dalam per bulan, maka terdapat kurang lebih 7.200 porsi per bulan. Lalu untuk pendapatan, di sini dapat terbagi menjadi 3, yang dimana ada pendapatan kotor, bersih, dan juga kotor dikali pendapatan bersih. Pendapatan kotor ayam gepuk Pak Gembus per bulan bisa mencapai 173 juta per bulan. Lalu pendapatan bersihnya berkisar dari 32% hingga 34% dari omset. Maka dari itu, jika dikalikan pendapatan kotor dikali pendapatan bersih, yang dimana contoh kami tidak akan menggunakan 34% dari omset dikali 173 juta, maka dihasilkan 58 juta 820.000 per bulan. Lalu untuk harga produk dari ayam gepuk Pak Gembus berkisar dari 20.000 hingga 30.000 untuk paket dan 2.500 hingga 16.000 untuk satuan. Baik, selanjutnya di sini ada forecasting demand. Jadi forecasting demand ini berdasarkan analisis data penjualan dan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan, ramalan jualan dan peramalan penjualan yang dapat dibuat. Dan di sini ada umpan balik pelanggan, pemantauan terhadap faktor-faktor eksternal dan pengumpulan data historis untuk mengidentifikasi pola penjualan. Selanjutnya yaitu analisis biaya dengan menggunakan komponen utama yaitu total cost, marginal cost, average cost, dan total variable cost, dan total fixed cost. Untuk total variable cost di sini 90 juta yaitu biaya bahan baku, 6 juta. Selanjutnya 1 juta itu biaya listrik, 150 dan biaya kanan. Jadi total 97 juta 150.000. Untuk total fixed cost-nya itu 3,5 juta ditambah 6 juta ditambah 1 juta ditambah 150. Totalnya yaitu 10.650. Untuk total cost-nya 3 juta ditambah 10 juta 650.000, hasilnya 13.650.000. Untuk marginal cost-nya itu 1.200.000 dibagi 80, hasilnya 15.000, dan average cost-nya itu 13.650 dibagi 200 dengan hasil 68.250. Baik, selanjutnya ada analisis modal kerja. Pada analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Dan dapat lihat di sini bahwa aset lancar pada ayam gepuk Pak Gembus yang terdiri dari kas dan persediaan itu totalnya menjadi 124 juta sekian. Kemudian untuk kewajiban yang terdiri dari biaya pajak franchise per tahun, biaya franchise dan perpanjangan license itu totalnya menjadi 12 juta sekian. Dan setelah dihitung aset lancar dikurang oleh kewajiban lancar, dapat disimpulkan bahwa ayam gepuk Pak Gembus menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset lancar daripada kewajiban lancar, yang berarti perusahaan dalam kondisi likuiditas yang baik dengan dinilai angka 112.322.221 rupiah.
Baik, selanjutnya ada laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi di samping, data menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba sebesar Rp73.394.444 per bulan. Laporan laba rugi tersebut mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti pendapatan dan beban. Rincian beban meliputi biaya franchise, sewa tempat, biaya listrik, biaya wifi, biaya keamanan, gaji karyawan, serta biaya produksi yang merupakan faktor paling berpengaruh bagi perusahaan karena berkaitan langsung dengan produksi barang atau jasa. Berikut ini merupakan analisis sensitivitas pada ayam gepuk Pak Gembus adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, sales growth mempengaruhi semua akun yang ada di laporan laba rugi. Di sini saya akan menjelaskan laporan arus kas dari ayam gepuk Pak Gembus. Bisa dilihat dalam laporan arus kas terdapat beberapa bagian yang di mana bagiannya tersebut ada operasional, investasi, pendanaan, dan arus kas bersih saldo per bulan. Nah, di sini ada contohnya dalam per Oktober 2023, di mana di dalam ada aktivitas operasional, di dalamnya terdapat penerimaan kas dari pelanggan, yang di dalamnya itu adalah penjualan rata-rata per bulan dari ayam gepuk Pak Gembus. Lalu ada beban biaya franchise, beban sewa bangunan, gaji, listrik, internet, keamanan, dan bahan produksi. Dan jika ditotal, maka terdapat hasilnya Rp11.394.000 dan Rp444 per bulan. Lalu untuk aktivitas investasi, yaitu ada di Rp77 juta untuk pembelian peralatan penunjang penjualan. Lalu jika dihitung arus kas bersih dan saldo kas per Oktober 2023 sebesar Rp34.393.444. Maka dari di situ dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas di atas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perusahaan sebesar Rp34.394.440 per bulan. Berdasarkan berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan, termasuk aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, biaya franchise, sewa tempat, listrik, wifi, biaya keamanan, gaji karyawan, dan biaya produksi adalah rincian biaya yang paling berpengaruh bagi bisnis karena berhubungan langsung dengan produksi barang ataupun jasa dari ayam gepuk Pak Gembus itu sendiri. Berikutnya ada laporan neraca, yang mana laporan ini diambil pada tanggal 23 Oktober 2023. Di sini ada current asset. Yang pertama, kasnya terdapat Rp34.394.000 per bulan. Di sini ada persediaan. Di persediaan ini angkanya 3 juta dikali dengan 1 bulan, pendapatan persediaannya menjadi 90 juta per bulan. Nah, jadi total aset lancarnya yang dari kas ditambah dengan persediaan, jadi totalnya terdapat 124.394.444 perak. Nah, ini ada beberapa kewajiban lancarnya. Yang pertama, ada biaya pajak franchise per tahun dibagi dengan pajaknya 11%. Nah, 11% dari 60 juta sama dengan 6.600.000 per bulan. Jadi biaya pajak dikurang biaya franchise dimasuk dengan pajak per bulan itu dibayar 6.600.000 per bulan. Di sini ada biaya franchise yang mana biaya 130 juta ini udah dapat biaya franchise-nya selama 3 tahun. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 1 bulan. Jadi biayanya itu per bulannya dapat 3.805.000 untuk biaya franchise kalau dihitung per bulan. Nah, di sini ada juga biaya kewajiban lancarnya itu perpanjangan lisensi. Di sini 60 juta itu dibagi dengan 3 tahun. Nah, kalau per tahunnya itu berarti 20 juta. Nah, kalau kita bayar per bulan dapat jadi 1.666.667 perak. Jadi total kewajiban lancar 6.600.000 diambil dari biaya pajak di atas, terus ditambah dengan biaya franchise 3.805.000, terus ditambah dengan perpanjangan lisensi, dapat total kewajiban lancarnya itu 12 juta 12.072.223 perak. Berikutnya ada modal kerja. Di sini modal kerja itu aset lancar dikurang dengan kewajiban lancar. Berarti aset lancarnya tadi 124.394.444 ditambah dikurangi dengan kewajiban lancarnya itu 12.072.223 perak. Jadi dapat hasil 112.322.221 perak. Itulah modal kerjanya. Jadi modal kerja yang ditunjukkan yaitu positif, menunjukkan bahwa ayam Pak Gepuk Pak Gembus memiliki cukup aset lancar, yaitu kas dan persediaan memenuhi kewajiban lancar, yaitu biaya pajak per tahunnya, biaya franchise-nya, dan perpanjangan lisensi, yang mana merupakan indikasi likuiditas yang baik. Baik, selanjutnya ada analisa rasio keuangan.
Yang pertama di bagian likuiditas, terlihat bahwa pada rumus di current ratio, quick ratio, dan cash ratio itu terlihat bahwa perusahaan dapat benar-benar menunjukkan keadaan yang baik karena dari standar jika dibandingkan dengan standar industri, angka yang dihasilkan oleh Pak Gembus itu sudah tergolong cukup baik, sehingga jika ada kewajiban yang harus dibayar, maka perusahaan dapat membayar melalui aktiva lancar yang tersedia. Terlihat juga bahwa namun dapat lihat di total debt to total asset ratio itu dilihat bahwa utang yang dimiliki oleh Pak Gembus itu cukup kecil dibandingkan dengan asetnya. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada di performa yang sedang baik. Untuk di bagian aktivitas dan rentabilitas, seperti pada di fixed asset turnover, itu 11 juta kali dalam satu tahun, yang dimana nanti bahwa dalam setahun perusahaan dapat benar-benar cukup cepat dalam pengembalian modal, dan seperti terlihat pada rentabilitas. Terlihat juga bahwa profitnya sangatlah tinggi dibandingkan dengan standar dari perusahaan, sehingga dari angka-angka ini dapat disimpulkan bahwa Ayam Gebuk Pak Gembus dapat memiliki keuntungan dan mendapatkan keuntungan setelah modal dalam waktu yang cukup. Selanjutnya untuk analisa investasi, pertama di sini ada payback period, ya didapatkan sebanyak 880.733.328. Jadi untuk usaha ayam gepuk Pak Gembus ini dapat mengembalikan modal dengan membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun. Untuk net present value-nya, dari perhitungan di atas, ayam Pak Gepuk Pak Gembus ini menghasilkan keuntungan. Untuk hitungan IRR-nya didapatkan 10%,49. Disimpulkan bahwa hasil ini adalah positif dan profitability index-nya yaitu 6,98. Disimpulkan bahwa indeks investasi ini menunjukkan bahwa usaha ayam gepuk Pak Gembus ini menghasilkan hampir kembali 7 kali lipat dari biaya modal awal. Jadi semakin tinggi nilai PI juga, semakin jangkau proyek tersebut untuk memiliki perspektif nilai sekarang. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan payback, NPV, IRR, dan PI berikut, usaha ayam gepuk Pak Gembus ini dapat diperkirakan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan payback yang cepat, nilai NPV yang positif, IRR yang melebihi tingkat diskonto, dan PI yang tinggi, usaha ini terlihat sangat menguntungkan dari perspektif nilai saat ini. Oleh karena itu, secara finansial, usaha ini adalah pilihan yang baik. Namun, di lain sisi, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti risiko, keberlanjutan, dan strategi bisnis secara keseluruhan sebelum membuat keputusan akhir. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis komprehensif terhadap ayam gepuk Pak Gembus tadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki strategi yang adaptif yang memanfaatkan metode peramalan dinamis untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan. Pemahaman mendalam terhadap komponen biaya dan analisis keuangan menunjukkan kecerdasan dalam pengambilan keputusan terkait produksi dan harga. Likuiditas yang baik, laba yang positif, dan stabilitas arus kas memberikan gambaran positif terhadap kesehatan finansial. Selain itu, metode evaluasi investasi menunjukkan proyek investasi perusahaan memiliki potensi keuntungan. Secara keseluruhan, ayam gepuk Pak Gembus memiliki dasar finansial yang kuat dan strategi yang adaptif, memberikan keyakinan dalam menghadapi dinamika pasar. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.